Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan yang baik ini, Bang Raja akan membacakan salah satu dongeng yang berasal dari Bengkulu dengan judul Gulab yang Sabar dan Cerdik. Namun sebelum Bang Raja membacakannya, Bang Raja harap adik-adik sekalian dapat mengklik subscribe agar dapat mengetahui update-update dari Bang Raja. Baik, langsung saja Bang Raja membacakannya. Dahulu kala di daerah Bengkulu, hiduplah seorang wanita miskin bersama ketujuh anaknya. Si sulung bernama Umar dan si bungsu bernama Gulab. Setiap hari mereka bekerja di ladang untuk menanam singkong dan sayur-sayuran. Namun hasilnya hanya cukup untuk mereka makan sehari-hari. Suatu hari, Umar tampak termenung di rumahnya. Ia memikirkan nasib keluarganya yang terus kekurangan. Ia pun mempunyai ide untuk menikahi putri raja. Ide itu ia sampaikan kepada sang ibu. Sang ibu tentu saja sangat terkejut. Tidak mungkin rakyat biasa seperti kita menjadi keluarga kerajaan Umar, bantah sang ibu. Umar terus berusaha meyakinkan sang ibu agar mau menghadap raja. Akhirnya sang ibu pun setuju. Baiklah, besok ibu akan pergi menemui raja. Keesokan hari, sang ibu menghadap raja dan menyampaikan maksudnya untuk melamar sang putri. Raja sangat terkejut mendengarnya dan menolak lamaran itu dengan halus. Raja memberikan sebuah syarat yang ia percaya pasti tak akan ada yang sanggup melakukannya. Apakah gerangan syaratnya, wahai Baginda? Tanya ibu penasaran. Sebelum pernikahan dilaksanakan, anakmu harus mengerjakan apa yang kuperintahkan, dan ia tak boleh marah. Jika ia marah karena pekerjaan yang kuperintahkan, maka ia akan menjadi pelayanku selamanya. Dan jika aku yang marah, maka aku akan menjadi pelayan anakmu selamanya, kata sang raja penuh percaya diri. Baiklah Baginda, Ibu Umar menyanggupi dan ia pun berpamitan. Setibanya di rumah, sang ibu menyampaikan syarat yang diberikan raja. Umar mengangguk. Baginya itu mudah sekali. Ia pun berpamitan dan segera berangkat ke istana. Setibanya di istana, alih-alih beristirahat, Umar langsung diperintahkan raja membajak sawah. Setelah separuh lahan selesai dibajak, Umar pulang ke istana. Apakah tugasmu sudah selesai? Tanya sang raja. Maaf Baginda, belum, jawab Umar. Selesaikan segera, titah sang raja tak acuh. Saat itu perut Umar sangat lapar. Tenggorokannya juga sangat kering. Hal itu membuat Umar kehilangan kesabaran. Ia pun menjadi marah. Raja tersenyum. Ia berkata, Umar, kau melanggar janji.
Umar tersadar dan merasa malu. Mulai saat itu, ia menjadi pelayan istana kerajaan selamanya. Begitupun dengan saudara-saudara Umar yang lain. Mereka turut mencoba syarat yang diberikan raja. Namun, semua berakhir dengan kegagalan. Tinggallah sang bungsu, Gulab. Gulab menemui sang raja dan mengutarakan maksudnya. Ia pun diperlakukan sama seperti saudara-saudaranya. Gulab pergi ke sawah dan mulai bekerja. Tak lama, Gulab berhasil melaksanakan perintah pertama raja. Ia membajak sawah hingga selesai tanpa mengeluh. Setibanya di istana, raja kembali memerintahkannya membersihkan kebun tebu. Setibanya di kebun tebu yang sangat luas, Gulab berpikir, jika aku selesai membersihkan kebun ini, raja pasti memintaku mengerjakan hal lainnya. Aku akan terus merasa lapar dan haus, kemudian marah kepada raja. Gulab mulai bekerja. Ia membersihkan kebun tebu hingga selesai. Ia pun mencari akal agar bisa mengalahkan raja. Maka sebuah ide terbesit. Gulab kembali bekerja dan pulang memberikan laporan. Raja tak percaya dengan pekerjaan Gulab. Ia pergi ke kebun tebu untuk memeriksa pekerjaan Gulab. Ketika sampai di kebun tebu, alangkah terkejutnya sang raja. Kebun tebunya rata dengan tanah. Padahal saat itu belum waktunya panen. Gulab telah memotong semua batang tebunya. Raja menjadi marah besar kepada Gulab karena ia mengalami kerugian yang banyak. Gulab dengan santai dan tersenyum menjawab, "Maaf Baginda, apakah Baginda marah?" "Tentu saja," jawab Baginda semakin marah. "Berarti Baginda telah melanggar janji." Gulab dengan percaya diri mengulanginya syarat yang telah disepakati. Raja terkejut ketika menyadari sikapnya. Ia meminta maaf dan menyetujui putrinya menikah dengan Gulab. Ia juga meminta agar Gulab mengampuninya dan tidak menjadikannya pelayan. Gulab memaafkan dan menyetujui permintaan raja. Ia juga meminta raja membebaskan semua saudaranya. Akhirnya Gulab yang sabar dan cerdik hidup bahagia bersama keluarganya. Demikianlah adik dongeng yang dapat Bang Raja bacakan. Semoga dapat bermanfaat. Kita sebagai manusia dibekali akal untuk berpikir dan bekerjalah secara ikhlas. Dongeng ini dapat adik-adik temukan di Gramedia atau toko buku terdekat dengan judul buku 86 Dongeng Ternama di Indonesia yang diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo. Silakan adik-adik dapat mencarinya di toko buku terdekat. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Jangan lupa klik like, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.